berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan melakukan persekutuan doa pagi. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami pun akan menikmati berkat-Mu siang hari, sore hari maupun malam hari nanti. Tetapi terlebih dahulu kami akan menikmati berkat dari firman-Mu, berkat bagi jiwa rohani kami. Tolong Bapak Engkau berkati hamba-Mu ini, biar apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Engkau berkati juga untuk peralatan yang dipakai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dari kitab Matius 14, ayat 22 sampai 33. Saya memberi judul tujuan Allah atau tujuan saya. Kita akan membaca, saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Bapak Ibu, seperti tadi saya sudah bilang bahwa saya memberi judul tujuan Allah atau tujuan saya. Seringkali kita berpikir bahwa tujuan Allah adalah sama dengan tujuan kita. Padahal belum tentu, dan seringkali justru berbeda antara tujuan Allah dan tujuan kita. Nah, mungkin kalau kita punya tujuan sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan di dunia, tentunya kita punya tujuan adalah, salah satunya adalah kita punya tujuan kaya, punya harta benda, punya peralatan, punya alat-alat yang memberikan kenyamanan, yang memberikan kenikmatan, dan seolah-olah ini hidup kita menyaman dengan kita mempunyai segala sesuatu. Nah, atau juga kita seringkali juga mempunyai tujuan di dalam dunia, dia adalah kehormatan. Kita mempunyai karir yang bagus, kita mempunyai pangkat yang tinggi, dan orang-orang menghormati kita. Dan itulah yang kadang-kadang yang kita kejar
atau itulah yang kita tuju selama ini. Yaitu menurut idealnya dunia adalah manusia yang kaya raya, manusia yang mempunyai pangkat, manusia yang mempunyai kehormatan, atau manusia yang hidup bahagia. Itulah seringkali orang terbuai dengan tujuan-tujuan duniawi. Nah, bagaimanakah sebenarnya tujuan Allah? Apakah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan? Apakah sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Ternyata berbeda, Bapak Ibu. Tujuan Allah bukanlah untuk mencapai sesuatu. Mungkin kalau kita sudah kaya, atau kita sudah sukses, kita sudah bahagia, mungkin kita seringkali, oh ini kita diberkati, oh ini berarti tujuan saya dan tujuan Allah sama. Tetapi bukan itu, Bapak Ibu. Ternyata tujuan Allah adalah berbeda dengan tujuan kita. Bagi Allah, tujuan atau hal yang dituju atau kesuksesan atau akhir dari suatu perjalanan bukanlah tujuan. Mungkin bagi kita ketika kita mempunyai tujuan, sudah menjadi kaya, sudah berpangkat, sudah mendapat kehormatan, itu mungkin akhir. Tetapi Tuhan Allah melihat itu hanyalah sebuah peristiwa di dalam kehidupan. Begitupun sebenarnya kalau kita melihat ketika kita sukses, kita kaya, ketika kita bahagia, itu adalah salah satu peristiwa di dalam kehidupan kita. Tetapi bagi Allah, tujuan Allah adalah proses bagaimana mencapai tujuan itu. Jadi bukan hasil akhir, tetapi prosesnya. Itulah tujuan Allah. Prosesnya bagaimana di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan yang di dunia yang begitu kacau balau, di dunia yang begitu ruwet, begitu membuat pesimis, membuat hidup kita berantakan. Tetapi sebenarnya disitulah proses di dalam kehidupan kita, ketika kita bisa membuat bagaimana supaya kita tetap mempunyai hidup yang tenang, kita setia, dan kita tidak bingung di tengah kekacauan dunia. Berarti tujuan Allah sudah terpenuhi di dalam hidup saya. Berarti ketika apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin ada berbagai banyak masalah, berbagai banyak gelombang, berbagai banyak kehidupan yang naik turun, tetapi kita tetap tenang, tetap damai di dalam Allah. Itulah proses kita, proses yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan penyertaan Allah, bagaimana kita merasakan kebergantungan kita kepada Allah, bagaimana kita juga merasakan kuasanya Allah terhadap diri kita. Itulah tujuan Allah terhadap diri kita. Nah, Bapak Ibu, Allah memang tidak pernah di dalam Alkitab menyuruh seorang manusia pun untuk carilah kekayaan sebanyak-banyaknya, carilah pangkat, carilah karir. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Allah inginkan supaya kita setia dan taat selama kita hidup di dunia. Ini adalah momen yang sangat penting, sangat berharga bagi kita seorang manusia untuk tetap setia sampai pada akhir, sampai Tuhan Allah memanggil kita kembali. Karena kehidupan ini adalah kehidupan di dunia adalah kehidupan sementara. Biarlah kita tetap setia dan taat kepada Allah sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Dan biarlah itu tetap menjadi tujuan Allah dan menjadikan kita betul-betul bergantung kepada kuasa Allah, bergantung kepada Allah saja, bukan bergantung kepada kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan manusia. Nah, itulah tujuan kehidupan, tujuan manusia yang selaras dengan Allah, yaitu Allah ingin supaya kita
berproses supaya kita bergantung kepada Allah, merasakan kuasa-Nya. Biarlah kita mulai mengkoreksi diri kita supaya kita semakin hari semakin selaras, semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah tujuan kita adalah tujuan untuk menjadi serupa dengan Yesus, serupa dengan Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke doa syafaat. Ada beberapa pokok yang akan kita doakan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami mendapat pencerahan, kami mendapatkan firman-Mu. Biarlah di dalam proses kehidupan kami di dunia ini, kami pun semakin bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami semakin bergantung kepada kuasa-Nya, kuasa daripada Allah sendiri, bukan tergantung kepada kekuatan, bukan tergantung kepada kekayaan yang kami miliki, tapi biarlah kami semakin hari semakin bergantung kepada Engkau, dan biarlah kami pun semakin setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pun disadarkan bahwa tujuan kami di dunia ini mungkin hanyalah peristiwa saja, tetapi tujuan Allah untuk kami hidup di dunia ini adalah momen yang sangat berharga untuk kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati pemerintahan, presiden, para menteri, dan pejabat dari tingkat pusat sampai daerah. Biarlah Engkau terus berkati mereka, agar mereka pun dapat memimpin bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di wilayah Sinode Jawa Tengah. Biarlah Engkau terus memberikan pertumbuhan baik kualitas maupun kuantitas. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Biarlah pada saat masa libur ini, biarlah siswa-siswa dapat mengisi kebaktian, mengisi kegiatan dengan baik. Dan Kau juga berkati untuk para pengurus, untuk kepala sekolah maupun guru-guru. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati untuk anggota jemaat yang ulang tahun, dan Engkau juga berkati untuk proses pembangunan tanah makam. Biarlah Engkau berkati untuk panitia yang bekerja, biarlah mereka pun dapat mewujudkan tanah makam dengan baik, dan Kau juga berkati untuk kecukupan dananya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Youth Camp remaja yang hari ini diadakan sampai tanggal 25, biarlah semua dapat berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lemah secara fisik, Ibu Henanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Oyong, Ibu Heni Supeni, Bapak Ibu Abraham Wirimon, Ibu Handoyo, Ibu Gianti, Ibu Husin Harsono, Ibu Silvia Pitra, Ibu Tauruk, Ibu Ratna Haryani, Ibu Kostoro. Biarlah di dalam kelemahan fisik mereka, iman mereka semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dan bila sebentar lagi kami akan kembali melakukan aktivitas kami, biarlah Engkau terus menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan persekutuan doa pagi hari ini, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.